Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya Penatua Diki. Setelah minggu lalu kita bersama-sama membahas tentang 5 ciri hati sebagai hamba, kali ini kita akan bersama melanjutkan kembali 5 ciri berikutnya yang diambil dari buku Pendeta Andar Ismail yang berjudul Selamat Berkembang. Untuk mengingatkan kembali, di Alkitab banyak sekali perumpamaan dan menggunakan perumpamaan tuan dan hamba. Perumpamaan tersebut hampir selalu berkaitan tentang hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita mampu untuk menjadi seorang hamba yang melayani Allah sebagai pengikut, seorang hamba yang setia. Ciri yang keenam dari lanjutan kemarin adalah di dalam Lukas 16 ayat 1-8 kita diajak untuk cerdik. Diceritakan di dalam Lukas ini ada seorang hamba yang menggelapkan uang majikannya. Berbeda dengan ciri yang sebelumnya, ini menjadi sebuah nilai yang berbeda. Meskipun hamba tersebut ia dipecat lalu bekerja sama dengan para pemberi hutang, surat hutangnya disebutkan 100 tempayan, diubahnya menjadi 50. Hal ini jelas merugikan sang majikan, tetapi anehnya hamba itulah yang dipuji. Karena dalam ayat 8 ditulis bahwa tuannya memujinya karena ia bertindak cerdik. Yesus mengajak pendengarnya untuk mampu bertindak cerdik. Kecerdikan ini berbeda ya dengan kelicikan. Sebagaimana dengan kita sebutkan bahwa anak-anak terang kita tidak boleh kalah cerdik dari anak-anak dunia. Kita diajak untuk cerdik seperti ular namun tulus seperti merpati. Kecerdikan yang ingin diajak adalah kecerdikan yang tulus untuk menolong orang lain dan memuliakan Allah di dalam setiap tindakan. Ciri yang ketujuh adalah memiliki komitmen. Seorang hamba haruslah memiliki komitmen dan pengabdian. Maka dari itu di dalam kebudayaan Keraton Yogyakarta, para pelayan keraton disebutkan sebagai abdi dalam. Komitmen yang dimiliki seorang hamba adalah peka, tanggap terhadap kebutuhan majikan termasuk di dalam urusan yang paling kecil sekalipun. Tidak ada tugas yang terlalu rendah apalagi yang terlalu besar bagi seorang hamba. Yang ada adalah seorang hamba mau untuk mengerjakan perintah dan tugas yang diberikan baik kecil ataupun besar. Komitmen ini dituntut di dalam setiap tuntutan pekerjaan ataupun pelayanan di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 25, Yesus berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Pertanyaan dan refleksi bagi kita adalah bagaimana kita merespon dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang diberikan. Baik hal-hal pelayanan yang kecil yang mungkin sebagian orang dianggap sepele, termasuk juga bagaimana kita mampu bertindak terhadap pelayanan tanggung jawab besar yang diberikan oleh kepada kita. Yang kedelapan adalah memiliki rasa adil dan empati. Dalam Matius 28 ayat 23-25, seorang hamba hendak dihukum oleh tuannya karena ada hutang yang melilitnya. Rumah bahkan keluarganya juga akan dijual untuk menutupi hutang yang dimiliki hamba tersebut. Sang hamba tersebut akhirnya memohon untuk pengampunan kepada sang tuan dan sang tuan pun terpanggil untuk mau mengampuni. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata sang hamba tersebut lalu bertemu dengan seorang rekannya yang sesama hamba dan menuntut rekannya untuk membayar hutang yang jauh lebih kecil. Ia bahkan memukul, bahkan menuntut rekannya sendiri, dan mengetahui hal tersebut, sang majikan merasa kesal, merasa marah, karena sang hamba tersebut tidak tahu diri, sebab hutangnya sendiri telah diampuni. Dan jika dipikir-pikir, dari mana seorang hamba mendapatkan uang untuk dipinjamkan kepada rekannya? Tentu dari tuannya. Di sini kita bisa belajar bahwa hamba tersebut tidak memiliki rasa empati. Ia telah menerima pengampunan yang luar biasa, tetapi dalam hal memberikan pengampunan yang kecil, ia sendiri tidak mau. Menolak memberikan pengampunan kepada orang lain yang sama saja memberikan penolakan terhadap pengampunan diri sendiri. Maka dari itu di dalam doa Bapa kami kita menyebutkan bahwa ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang kesembilan adalah perlu kita ingat bahwa upah yang diberikan oleh seorang hamba sejatinya bukanlah hak
melainkan anugerah. Tidak sedikit orang ternyata ketika ia aktif melakukan kegiatan pelayanan atau perbuatan baik, dalam hati kecilnya mengharapkan imbalan atau bahkan upah dalam tanda kutip dari Tuhan. Atau tidak jarang juga motivasinya justru adalah untuk mendapatkan kebaikan kembali. Sama seperti tema Bina Jemaat beberapa minggu yang lalu. Tetapi di dalam Matius 20 ayat 1-6 kita melihat bahwa sejatinya seorang upah atau tuaian yang diterima bukanlah hak atau tuntutan kepada Sang Tuhan, melainkan sebaliknya, hal yang mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah sejatinya adalah anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita terlebih dahulu. Jadi upahnya itu sudah ada di depan. Upah itu sudah lebih dari segalanya. Maka dari itu kita dipanggil untuk mau melayani sesama. Yang ke-10 adalah menanti-nantikan Sang Tuhan. Ciri yang ke-10 ini menarik. Ketika orang yang Anda kasih, misalnya suami atau istri gitu ya, izin pergi keluar kota ataupun anak pergi keluar kota seminggu, kira-kira apa yang saudara-saudara rasakan? Tentu rindu, tentu khawatir, tentu merasakan penantian agar orang tersebut segera kembali ke rumah bertemu dengan kita. Sama halnya dengan seorang hamba dan tuannya. Menjadi seorang hamba bukan berarti kita bersikap sibuk saja dan terus berjaga-jaga, melainkan sang hamba mempunyai kedekatan secara personal dengan Sang Tuhan. Dan kedekatannya tersebut membuat seseorang menantikan kembalinya Sang Tuhan. Ada hal yang menarik dalam perumpamaan Tuhan dan hamba itu, meskipun sepertinya terlihat relasi yang vertikal dan memiliki status yang hierarkis. Menariknya seorang tuan dikatakan di dalam Lukas 12, dikatakan juga ia ikut serta mengikat pinggangnya, siap bekerja dan mempersilahkan para hambanya untuk duduk dan makan. Dan ia datang untuk melayani mereka. Di sini kita melihat bahwa ternyata sang tuan pun ikut menghamba. Ia pun menghamba atau melayani para hamba-hambanya. Dan inilah yang berbeda dari konsep hamba dan tuan dari konsep umum yang berlaku di dalam kehidupan kita. Hidup menghamba, memiliki hati sebagai hamba, sejatinya juga menawarkan sebuah gaya hidup, yaitu gaya hidup untuk mau saling menghamba terhadap sesama dan menjadikan gaya hidup Kristus, Sang Anak Allah itu yang terus menghamba ini, yang mau melayani umat dan Allah. Ini merupakan wujud yang harus kita tiru dan teladani. Kiranya setiap proses, setiap pekerjaan yang kita lakukan sama halnya seperti untuk Tuhan. Dengan begitu, ini merupakan wujud tindakan seorang hamba yang semoga menyenangkan Allah itu sendiri. Kiranya kita terus terpanggil untuk saling melayani Tuhan dan sesama kita.